Sebut bebas bersyarat Habib Rizik angin segar, Rocky Gerung ada harapan untuk perbaiki Indonesia. Ya, jadi HRS akhirnya orang akan ingat inisial itu. Ya. Bagaimanapun dia hidup di dalam suasana politik yang transisional sekarang. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada partai-partai politik, juga tokoh-tokoh, pembebasan Habib Rizik justru menimbulkan harapan itu. Apapun analisis orang, Habib Rizik itu melambangkan kejujuran, melambangkan keinginan untuk menghasilkan kembali keadilan itu kan. Tentu ini memberikan suatu motivasi, menambah keyakinan. Ini menjadi suplemen, menjadi vitamin. Betapa beliau memperjuangkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara dengan berbagai pengorbanan yang sudah dilakukan. Dan ini saya kira memberikan spirit tersendiri bagi umat. Meski kita tahu bahwa dalam perjuangan kita tidak boleh bergantung kepada satu orang, tetapi tokoh sekaliber Habib Rizik ketika mendapatkan kezaliman begitu rupa, itu sedikit panas pasti berpengaruh kepada umat. Nah, bebasnya beliau saya kira ini akan memberikan suntikan tersendiri bagi semangat umat di dalam perjuangan menghadapi hari-hari yang kita merasakan tidak semakin mudah. Tapi tetap lebih jauh orang menganggap bahwa pada Habib Rizik ada harapan untuk memperbaiki Indonesia itu dari kalangan Muslim garis kanan yang sangat luar ini. Ini yang disebut berpikir secara progresif, tapi tanpa meninggalkan jati diri, tanpa meninggalkan suasana kebatinan untuk terus bersama umat, memperjuangkan kemahaslahatan, meninggalkan kemudaratan. Nah, oleh karena itu ini menjadi pemicu kita, ini menjadi stimulus kita untuk mengikuti sesuai dengan bidang kita masing-masing. Rocky Gerung, pengamat politik, belum lama ini menyoroti kebebasan bersyarat Habib Rizik Syihab beberapa hari lalu. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung melalui sebuah unggahan video di kanal YouTube miliknya. Dalam unggahan video tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa bebasnya Habib Rizik Syihab membawa angin segar bagi publik yang merindukan keadilan dan kejujuran di Republik Indonesia. Pasalnya, Habib Rizik dianggap sebagai simbol keadilan dan kejujuran yang menjadi oposisi pemerintahan saat ini. Menurut Rocky, bebasnya Habib Rizik menjadi harapan bagi publik di tengah krisisnya partai politik yang menjadi oposisi pemerintah. Lebih lanjut, dia menjelaskan bebasnya Habib Rizik memunculkan harapan publik bahwa keadilan dapat ditegakkan di Indonesia. Dia menyebut mantan pentolan Front Pembela Islam itu cepat atau lambat akan kembali memimpin gerakan-gerakan untuk memprotes kebijakan pemerintah yang tidak perlu rakyat. Rocky mencontohkan, Habib Rizik akan memimpin gerakan penolakan pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang membuat banyak pasal kontroversial. Seperti diketahui bahwa Habib Rizik bebas bersyarat setelah menjalani sepertiga dari total masa tahanannya. Usai keluar dari rutan Cipinang, Jakarta, Habib Rizik langsung menggelar konferensi pers di Petamburan, Jakarta Pusat. Usai keluar dari rutan Cipinang, Jakarta, Habib Rizik langsung menggelar konferensi pers di Petamburan, Jakarta Pusat. Dia menyatakan akan kembali berjuang melawan kezaliman dan menegakkan amar makruf nahi mungkar. Sebab Rizik menilai Indonesia saat ini darurat kebohongan dan darurat korupsi. Netizen tukang rosok membagikan sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga di Madura. Diperkirakan berjumlah ratusan orang mengerumuni baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Video warga kerumuni baliho Rizik tersebut diunggah netizen tukang rosok lewat unggahannya di Twitter dilihat terkini.id pada Minggu 24 Juli 2022. Dalam narasi unggahannya, netizen itu menilai video tersebut memperlihatkan bahwa Tuhan baliho telah kembali. Dilihat dari baliho itu, tampak gambar mantan petinggi Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab mengenakan sorban dan pakaian putih. Selain itu, juga tertulis narasi ucapan selamat dari umat Muslim Madura atas bebasnya Rizik dari penjara usai menjalani masa hukuman sejak Desember 2022 lalu. Sejumlah warga pun diperkirakan berjumlah ratusan orang mengerumuni baliho Habib Rizik itu sembari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun warga yang merekam video tersebut mengatakan, kejadian dalam video itu merupakan momen pemasangan baliho ucapan selamat atas pembebasan Rizik Syihab. Lebih lanjut, pria yang merekam video pemasangan baliho Rizik itu juga menyebut bahwa warga Madura 1 komando untuk melanjutkan revolusi akhlak yang digaungkan oleh cucu Nabi tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gelora
Fahri Hamzah ikut menanggapi perihal kebebasan bersyarat ex-Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pada Rabu 20 Juli 2022 lalu. Terkait pernyataan Habib Rizik soal pembebasan bersyaratnya tanpa bantuan partai politik atau pejabat, Fahri Hamzah melihat bahwa ini adalah penegasan dari HRS. Menurut Fahri Hamzah, Habib Rizik ingin berdoa di tengah sebagai rekonsiliator kekuatan umat dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, menurut Fahri, pernyataan Habib Rizik dan kebebasan bersyaratnya harus dijadikan momentum penting untuk rekonsiliasi bagi bangsa. Diketahui sebelumnya, Habib Rizik mengatakan bahwa pembebasan bersyarat ini adalah murni perjuangan orang-orang dekatnya. HRS menegaskan bahwa pembebasan bersyarat itu bukanlah pemberian partai politik, pejabat maupun kekuasaan. Selain dari orang-orang dekatnya, Habib Rizik mengatakan bahwa istrinya Syarifah Fadlun adalah pihak yang menjamin kebebasan bersyarat itu. Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga membahas soal rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pasca Pilpres 2024. Diketahui, Prabowo Subianto kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Fahri Hamzah menyebut bahwa dirinya adalah salah satu yang mengusulkan rekonsiliasi antara dua tokoh itu yang kemudian mengakhiri konflik secara perpecahan. Kendati demikian, dirinya tak melihat ide rekonsiliasi pada Habib Rizik pasca Pilpres 2019 silam. Fahri melihat bahwa seharusnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bisa menjadi aktor rekonsiliator untuk meyakinkan pemerintah untuk tidak menjadikan Habib Rizik sebagai musuh. Dalam kesempatan ini, Fahri menilai bahwa rekonsiliasi antara Habib Rizik dan pemerintah yang dulu sempat gagal tidak boleh terulang lagi. Fahri berharap ada upaya rekonsiliasi usai Habib Rizik dinyatakan bebas bersyarat yang diketahui kini HRS berstatus sebagai tahanan kota. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menjelaskan Habib Rizik baru akan bebas murni pada 10 Juni 2023, sehingga Habib Rizik masih harus menjalani masa percobaan bebas bersyarat selama 1 tahun. Sekedar informasi, pembebasan bersyarat diatur dalam pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di sana dinyatakan, pembebasan bersyarat yaitu kebebasan yang diberikan kepada narapidana yang telah melaksanakan 2 atau 3 hukumannya. Pembebasan bersyarat bisa dicabut dan dibatalkan jika penerima tidak melaksanakan kewajiban, mengikuti bimbingan, dan wajib lapor. Bebas bersyarat tidak berarti narapidana telah terbebas sepenuhnya dari kewajiban hukum. Beberapa syarat yang harus dipenuhi selama setahun masa pengawasan, yakni penerima hak bebas bersyarat tidak boleh bepergian ke luar negeri dan wajib memenuhi tata tertib selama menjadi klien pemasyarakatan. Tak hanya itu, penerima hak bebas bersyarat juga tidak boleh melakukan tindak pidana lainnya selama masa percobaan. Pencabutan bebas bersyarat dilakukan jika narapidana melanggar persyaratan pembebasan bersyarat.